Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Heru Helper, sebuah channel yang akan membahas tentang dunia otomotif dan dunia adventure. Saat ini saya akan mereview sebuah HT handy talkie yang sudah sangat umum di pasaran. Mungkin kalian juga punya atau pernah pakai. Ini HT Baofeng tipe 888S. Ini HT yang simple dan paling praktis menurut saya. Ini pemakaian sudah sekitar 1 tahun. Kebetulan saya rental juga. Kemudian ini untuk modelnya Baofeng ini untuk model 88S ini selain digunakan di Baofeng juga dipakai oleh Pofung, Comtech dan juga merek-merek lain yang menggunakan model yang persis sama seperti ini, dan channelnya juga sama, hanya beda di sini nih brandnya, ini yang lain sama. Kemudian kalau untuk kualitas saya tetap mempercayakan pada Baofeng ya, baik dari mesinnya maupun dari bodinya. Saya ada dua sebenarnya, yang satu Baofeng, yang satu Comtech. Mungkin besok akan saya compare, saya bandingkan. Tapi saat ini kita fokus kepada Baofeng dulu, ini 888S. Ini kita lihat secara fisik dulu ya sebelum kita masuk ke spesifikasi. Di sini seperti biasa HT pada umumnya. Nah, ini sangat simpel. Ini ada mic ya, kelihatan ya, lubang mic di sini. Ini speaker, terus logo Baofeng. Ini LED indikator akan menyala kalau menerima sinyal baik transmit maupun kita menerima sinyal radio, ini akan menyala. Terus ini senter, ini cukup fungsional juga, bermanfaat juga kalau pas kita ada di tempat gelap. Ini cukup membantu sebagai senter kecil ya. Dari depan tampilannya simple, elegan, enak digenggam, disakuin juga enak. Terus ke atas ini ada tombol power, tombol volume. Terus yang ini untuk memilih channel ya. Di sini ada 16 channel. Nah, mungkin kelihatan ya kayak ini 1.3.5 dan seterusnya. Ini sampai 16. Nah, ini kan kelihatan di sini ya. Ini sampai 16, jadi ada 16 channel yang bisa dipilih. Kemudian nanti cara menghubungkannya dengan sesama HT ini tinggal disamakan saja channelnya atau frekuensinya. Misal di sini kita ada di channel 3, ya di HT yang satunya juga harus ada di channel 3. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian ini ada antena. Kemudian di sini ada tombol push to talk. Kemudian ada tombol monitor dan center. Simple, grip biar nggak licin dipegang, enak. Ke belakang ini ada untuk charging. Terus belt clip ini oke. Misal rusak, ini suku cadangnya banyak dijual di toko online semuanya ya, mulai dari casing, mesin, baterai, klip,
knob sama antena semua ada yang jual. Terus sebelah sini ada tempat untuk mencolokkan speaker, speaker dan mic. Ini untuk masang headset maksud saya, masang headset di sini. Kita nanti bisa menggunakan fitur Vox juga. Ini gambaran secara umum, bawahnya untuk pengunci baterai. Gambaran secara umum seperti ini dari fisik. Kemudian untuk spesifikasi sendiri, ini dia menggunakan single band ya, single band UHF ultra high frequency dengan rentang 400 sampai 470 MHz UHF ultra high frequency. Kemudian jumlah channel tadi udah dilihat ada 16 frekuensi dan voltasenya 3,7 volt. Sekarang kita lihat baterai ya, cara melepas baterainya di sini. Nah, ini ditekan ke bawah seperti ini. Tekan, kemudian baterai didorong ke bawah. Saya lihat kan. Tekan, dorong, set. Nah. Oke, kita bahas baterai dulu. Kelihatan enggak? Nah, ini dia. Baterainya Li-ion dengan voltase 3,7 volt dengan kapasitas 2800 mAh, 2800 mAh. Ini baterai asli bawaan dari HT, asli bawaan dari Baofeng. Ini baterainya. Terus untuk baterai ini bisa, pengalaman saya setelah setahun penggunaan masih bisa dipakai sampai 15 jam standby pemakaian normal ya, 15 sampai 20 jam masih masuk pemakaian normal. Tapi kalau pemakaian ekstra, maksudnya sering dipakai, sering untuk transmit atau receive, ini dia bisa tahan 10 jam 10 jam bisa dicas lagi. Lama pengecasan 1 sampai 2 jam. Kemudian ini bagian belakang kita lihat ya, Baofeng UHF FM transceiver, model BF88S. Frekuensinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi 400 sampai 470 MHz. Ini UHF. Kemudian powernya ini tertulis di sini power lebih kecil sama dengan 5 watt. Cuma nanti kita lihat ya, nanti akan kita tes powernya benar nggak sih, powernya segini, berapa sih tepatnya. Biasanya sekitar 3 watt biasanya, nanti kita cek karena pemakaian sudah 1 tahunan. Voltase 3,7. ini ada tulisannya Baofeng Electron Co Limited. Ini clip belt. Terus kalau kita buka ini bongkar sekalian bagian antena. Ini dia pakai mil ya, kelihatan ini male, kemudian antenanya female, UHF 400 sampai 480 MHz. Ini antena UHF. Jadi kalau pengalaman saya sendiri antena asli bawaan Baofeng 888S ini termasuk paling baik, dalam arti misal saya ganti dengan antena-antena lain yang lebih panjang dan sebagainya, ini kualitasnya tetap nggak lebih baik dari antena bawaan ini. Nah, kenapa? Jadi tetap menurut saya lebih baik pakai antena bawaan. Kadang kita beli di online antena-antena variasi dan bahkan ada yang panjang-panjang, itu tidak lebih baik. Pengalaman saya pribadi loh ya, tidak lebih baik dari antena
bawaan dari Baofeng ini. Ini oke antenanya. Antena emang antena UHF, high gain antena. Ini kita pasang lagi, akan kita coba nyalakan. Kita pasang. Nah, perhatikan untuk memasang baterai di sini ya, seperti HT Cina pada umumnya. Ini dia memasangnya dari bawah, langsung ada jalannya dari bawah, dorong aja, tekan cek klik. Nah, kalau masang clip beltnya saya bisa tekan gini, sama seperti kita kalau mau buka nih, belt clipnya ditekan, kemudian ini tekan klik, tarik. Nah, gitu. Masangnya juga sama, tekan, dorong. Oke, gitu. Ini kemudian sekarang kan kita coba untuk hidupkan, tinggal diputar ke arah kanan. Nah, ini bisa disetting nanti, maksudnya mau pakai bahasa Inggris, bahasa Cina, atau tanpa suara, bisa disetting melalui software di komputer. Ini setelah dinyalakan, nah setelah dinyalakan ini kita bisa atur volume di sini, semakin ke kanan semakin keras, ini maksimal. Oke, kita balikkan, kecil aja. Nah, ini untuk memilih transmisi, memilih channel ya. Ini kebetulan bertiga. Oh, jadi ada suaranya. 6, 7, dan seterusnya sampai 16. Karena kalau kita transmit, perhatikan menyala merah. Oke, ketika kita transmit, kita tekan tombol push to talk, ini akan menyala merah. Kemudian kalau menerima receive, ini akan menyala hijau ketika ada sinyal radio di udara. Ini tombol monitor, dan ini tombol monitor. Ini untuk center. Nah, gini ya, terang ini. Kalau gelap ini cukup terang. Jadi ada mode menyala penuh, mode berkedip. Nah, langsung mati. Menyala, kedip, mati. Pencet ini ya, monitor, kemudian center, lalu yang ini push to talk. Itu kemudian kalau untuk pemasangan headset, dibuka bagian ini. Oke, kita ini dapat headset juga dalam paketnya di kardus. Ini ada konektor, lalu ini untuk push to talk-nya, PTT-nya, tinggal pencet ke sini. Kalau kita mau transmit, kita mau ngomong, tinggal pencet. Kemudian untuk earpiece-nya, ini bisa fleksibel ya, bisa diatur, bisa masuk telinga kanan maupun telinga kiri. Terus ini tinggal dimasukkan ke sini. Ini nggak akan kebalik, nggak bisa kebalik juga, tinggal dimasukkan sampai bunyi klak. Perhatikan kalau kita transmit ya, kalau kita transmit ini akan menyala. Kita coba. Nah, nyala merah. Nah, ini artinya kita sedang transmit, atau kita bisa ngomong. Kita lepas dulu ya. Itu untuk penggunaan headset. Ini ada charger,
Ini bisa kita pasang di sini aja, dock charger. Ini akan nyala. Saya praktekkan. Oke, nyala hijau. Nah, kalau kita cas, ini akan nyala merah. Nanti kalau ini sudah berubah warna menjadi hijau, artinya baterai sudah penuh, siap digunakan kembali. Ini saya cabut dulu. Ini untuk charger. Kemudian seperti yang sudah saya janjikan, kita akan coba tes untuk kekuatan transmitnya ya, untuk power transmitnya itu dia berapa watt. Kalau kita tadi coba kita lihat di stikernya, keterangan di bodinya tadi itu powernya lebih kecil sama dengan 5 watt. Nah, ini tepatnya berapa, kita coba kita ukur. Ini saya menggunakan power meter dari Marshall. Kemudian ada konektor. Oke, kita tes. Powernya berapa, power transmitnya berapa, kita nyalakan. Oke, kita lihat berapa powernya. Oke, power ada di 3,5 ya, 3,5 watt. Cukup bagus, masih normal. Pemakaian 1 tahun untuk rental. Pemakaian 1 tahun untuk rental, powernya masih 3,5 watt. Ini bagus ya, 3 sampai 3,5 watt. Ini berarti masih oke. Ya, 3,5 watt masih oke. Masih layak untuk direntalkan, masih layak untuk digunakan. Itu besok saya akan mereview ini ya, alat power meter. Akan saya coba di beberapa HT di video selanjutnya. Itu teman-teman mengenai HT Baofeng BF888S. 8-nya 3 kali. Ini simple, cocok untuk digunakan di area gedung perkantoran atau di lapangan juga oke. Ini penggunaannya kalau di keterangannya ini bisa sampai range-nya itu 1 sampai 5 km. Cuman pernah saya coba di lingkungan saya, untuk area banyak rumah, banyak pohon, dan beberapa gedung, ini dia bisa sampai 1,5 km. Ini menurut saya sudah sangat bagus. Jadi untuk kebutuhan 1,5 km sampai 2 km ini masih oke. Dengan catatan tidak terlalu banyak gedung tinggi. Kalau hanya rumah, sedikit pohon, ini masih nyampe 1,5 sampai 2 km. Cuman udah mulai banyak gedung di tengah kota, ini 1 km, sekitar 1 km saya pernah tes sendiri bisa sampai. Dan kondisi tengah kota banyak gedung, 1 km masih bisa. Ini jadi untuk penggunaan acara-acara simpel ini sangat cocok. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya karena HT ini juga banyak yang punya, jadi kadang kita seperti berebut frekuensi ya. Jadi kalau kita udah frekuensi 7, kemudian tiba-tiba masuk ada orang lain juga yang menggunakan frekuensi 7. Nah, kita bisa akali dengan pindah frekuensi aja. Ini bisa ada 16 frekuensi, jadi ada 16 pilihan yang bisa kita gunakan. Itu untuk frekuensi. Lalu HT ini sendiri dia bisa nyambung dengan HT yang menggunakan keypad
HT yang menggunakan layar misal UV5R dan sejenisnya, ini bisa kita sambungkan langsung tanpa menggunakan software, tanpa menggunakan komputer. Nah, caranya bagaimana bisa akan saya buatkan videonya. Itu teman-teman secara umum review HT Pouveng 88S. Jika ada pertanyaan atau pengalaman mengenai HT ini bisa share di kolom komentar, bisa dituliskan. Oke, sini menurut saya simpel dan awet karena penggunaan di rental satu tahun ini masih oke. Masih oke, worth it banget lah. Ini udah dapat HT lengkap satu set, dapat headset, dapat charger juga, bagus. Ini oke. Secara umum sangat oke. Recommended untuk penggunaan HT yang simpel dan tidak membutuhkan jarak yang terlalu jauh. Ini sudah sangat mumpuni. Tuh, terima kasih teman-teman. Silahkan klik tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan silahkan sampaikan pertanyaan di kolom komentar tentang HT ini. Mungkin kendalanya, kerusakannya, atau hal-hal yang berhubungan dengan HT ini bisa disampaikan. Gitu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.